Hai semuanya, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kabel LAN. Untuk yang belum tahu, kabel LAN ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu adalah jenis straight, dan yang kedua itu adalah jenis cross. Masing-masing dari kedua jenis ini mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama itu adalah straight, biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti komputer ke router, komputer ke switch, dan lain sebagainya. Sedangkan tipe yang kedua yaitu cross biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti komputer ke komputer, switch ke switch, ataupun router ke router. Sebelum kita ke proses pembuatannya, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama saya mempunyai kabel LAN seperti ini, di mana di dalamnya terdapat 8 jenis warna. Jangan lupa untuk mempersiapkan dua kabel, karena ini nanti digunakan untuk membuat dua jenis, yaitu straight dan juga cross. Selanjutnya saya mempunyai LAN tester. Alat ini digunakan untuk mengecek apakah kabel yang kita buat tadi itu sudah berhasil atau ada masalah. Selanjutnya saya mempunyai alat ini, saya tidak tahu namanya apa, tapi ini berfungsi untuk mengupas ujung dari kabel yang kita punya. Dan pastinya yang terpenting itu tang grimping. Tang ini digunakan untuk memotong kabel ataupun merapatkan antara konektor dan juga kabel. Yang pasti kita juga mempunyai konektor. Konektornya seperti ini. Ini adalah konektor RJ45. Jangan salah pilih, karena konektor ini mempunyai jenis yang berbeda-beda juga. Di sini kita memerlukan konektor RJ45. Jadi kita langsung aja ke praktek pembuatannya. Yang pertama itu kita kupas terlebih dahulu ujung dari kabel ini. Itu menggunakan alat ini. Caranya seperti ini. Kita masukkan ke bagian atas ini. Terus kita putar kayak ini. Setelah itu kita lepaskan, terus kita tarik seperti ini. Seperti yang kita lihat bahwa di kabel LAN ini terdiri dari 8 warna. Terus kita pisahkan satu persatu terlebih dahulu supaya nanti gampang untuk menyusun sesuai dengan jenis kabel yang kita ingin buat. Kita pisahkan seperti ini satu persatu. Oke. Karena kita ingin membuat kabel LAN jenis straight, maka susunan warnanya juga jangan sampai salah. Yang pertama itu ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Jadi susunan warnanya seperti ini. Setelah itu kita rapikan supaya nanti gampang untuk memasukkan ke konektor RJ45. Seperti ini. Ingat jangan salah menyusun warna sesuai dengan jenis kabel yang ingin kita buat. Karena kita yang pertama ini untuk membuat kabel jenis straight, maka susunan warnanya seperti ini. Oke,
Udah seperti ini. Sekarang kita tinggal potong menggunakan tang grimping ini. Cara memotongnya seperti ini. Seperti ini. Kita potong. Sampai rapi. Seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam konektor. Jangan lupa untuk memasukkannya posisi yang ada kuningannya ini itu adalah di atas. Jadi cara memasukkannya seperti ini. Seperti ini. Sampai dia masuk ke ini. Dan pastikan juga di semua ujung ini sudah menyentuh ke bagian kuningannya seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita rapatkan memakai tang grimping yang saya tunjukkan tadi. Caranya seperti ini. Kita masukkan. Oke. Terus kita tekan sampai terdengar suara seperti ini, crack. Maka jadi seperti ini. Terus yang selanjutnya kita lakukan ke hal yang sama ke sisi yang satunya, yaitu kita potong kulit kabelnya pakai alat ini. Terus kita tarik. Itu susun warnanya sama seperti yang kita buat di awal tadi. Kita pisahkan satu persatu seperti yang kita lakukan di awal tadi. Seperti ini. Terus selanjutnya kita susun berdasarkan warna sesuai dengan kabel yang ingin kita buat. Jadi karena kita mau membuat kabel jenis straight, jadi susunan yang kedua ini itu sama dengan yang pertama tadi. Kita rapikan satu persatu. Pastikan warnanya tidak tertukar, karena jika tertukar nanti bakalan jadi gagal dari proses pembuatan kabelnya, teman-teman. Seperti ini. Jadi susunan warnanya itu adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Ini antara ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi itu warnanya sama, karena ini adalah model straight. Jadi kita rapikan seperti ini. Setelah itu kita potong pakai tang grimping. Seperti ini. Terus seperti ini, dipastikan rapi. Terus kita masukkan ke konektor RJ45. Jangan lupa untuk memposisikan kuningannya di atas pada saat memasukkan kabelnya. Seperti ini.
Nih, seperti ini. Setelah kabelnya masuk seperti ini, jangan lupa untuk menggunakan tang pimping untuk mempererat antara kabel dengan konektor ini. Kita masukkan seperti ini, seperti yang kita lakukan di awal tadi. Oke, terus kita tekan sampai terdengar suaranya seperti ini. Jadi kita udah membuat satu jenis kabel, yaitu jenis straight. Setelah kita berhasil membuat kabel tadi, saatnya untuk mengetes apakah kabel yang kita buat ada masalah ataupun sudah benar. Oke, yang pertama kita menggunakan alat ini. Caranya kita masukkan ujung yang satu ini ke lubang yang ini. Jangan lupa ke lubang RJ45 ke ini. Oke, terus kita masukkan lagi yang satunya ke ujung yang ini. Oke, sekarang kita lihat. Ketika kabel yang kita buat itu berhasil, maka semua lampu di sini bakalan nyala secara berurutan. Tapi jika ada yang mati atau tidak menyala, itu menandakan bahwa kabel yang kita buat ada masalah. Oke, kita langsung aja. Kita lihat sini. Semuanya nyala berurutan di sini. Ini menandakan bahwa kabel yang kita buat sudah berhasil. Pembuatan kabel jenis straight sudah berhasil. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat kabel jenis cross. Yang membedakan antara straight dan cross itu adalah susunan warna antara ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatan ya. Yang pertama sama seperti proses yang di awal, kita potong ujung ini, kita tarik, kita pisahkan satu persatu kabel ya. Sini kita harus betul-betul sabar. Untuk susunan di ujung yang pertama itu sama dengan model straight, yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, juga coklat. Seperti ini kita rapikan. Hati-hati dengan penyusunan warna ya. Oke, seperti ini. Setelah rapi seperti ini, kita potong menggunakan tang crimping. Caranya sama seperti di awal. Potong yang rapi. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Posisinya seperti ini. Masukkan ya. Oke, seperti ini. Pastikan lagi ujungnya udah menyentuh kuningan sini. Oke, setelah itu kita rapatkan menggunakan tang ini ya, tekan sampai terdengar suara seperti ini. Oke, kita sudah berhasil membuat satu pemasangan konektor di ujung yang pertama. Selanjutnya kita pasang
ke ujung yang selanjutnya. Itu caranya sama, kita potong terlebih dahulu. Nah, di sisi yang satunya ini itu ada perbedaan secara penyusunan warna. Kita buka terlebih dahulu, pisahkan satu persatu. Seperti ini. Di ujung yang satunya ini, karena kita pengen membuat kabel jenis cross, maka warnanya berbeda dengan susunan dari sisi yang satunya tadi. Untuk sisi yang ini, susunan warnanya itu adalah diawali dengan putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan juga coklat. Jadi di sini yang membedakan itu ada perpindahan posisi antara putih hijau dengan putih orange dan juga orange dan hijau. Jadi kita lakukan ke hal yang sama, itu kita rapikan. Oke. Setelah rapi, kita potong lagi menggunakan tang grimping. Jadi oke, seperti ini. Ingat posisi warna ya harus benar. Terus kita masukkan ke konektor RJ45 ini. Seperti ini. Perhatikan posisinya. Oke, setelah masuk seperti ini, kita tekan menggunakan tang grimping. Oke, sampai terdengar suara seperti ini. Oke. Sekarang kita telah berhasil membuat kabel jenis kedua, yaitu kabel jenis cross. Sekarang saatnya kita mengetes apakah kabel ini sudah berhasil atau ada masalah. Untuk caranya sama, kita masukkan ujung yang satu ini ke sini, ke lubang RJ45, dan juga ujung sisi yang satunya itu ke lubang yang sama seperti di awal tadi, seperti ini. Sekarang saatnya kita nyalakan. Di sini terlihat sekali perbedaan dari kabel jenis straight, dimana kalau yang jenis straight itu lampunya bakalan nyala secara berurutan, sedangkan jenis cross ini lampunya tidak secara berurutan. Tapi ini bisa dilihat bahwa semua lampunya menyala, dan ini menandakan bahwa kabel yang kita buat ini sudah berhasil. Seperti ini. Baiklah semuanya, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya share ke kalian. Semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Semoga bisa menambah wawasan juga, dan pastinya jangan lupa dipraktek. Terima kasih.